Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan, dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Rizal Lesmana. Yang kami hormati Dewan Pendidikan Kota Batam. Yang kami hormati Kementerian Agama Kota Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Johannes. Yang kami hormati Ketua MG MP PAK SMP Kota Batam, diwakili oleh langsung ketuanya Ibu Nurmiani. Baik, terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk rapat dengar pendapat umum pada hari ini. Karena di beberapa waktu yang lalu ada surat masuk ke kami dari Ibu Nurmiani selaku Ketua MG MP PAK SMP Kota Batam. Dan hari ini kami menjadwalkan, dan rapat kita hari ini kami mohon maaf atas keterlambatan sedikit, karena sebelum kesini tadi ada undangan acara Natal di Sekolah Sentosa Perdana. Jadi waktunya pas, tapi saya harus berkendaraan sampai ke sini, itu makanya agak lambat sedikit. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kami menyampaikan yang pertama nanti maksud dan tujuan dari Ketua MG MP PAK SMP Kota Batam, baru nanti dari Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan, dan kami sebagai pimpinan DPRD, pimpinan Komisi 4 DPRD Kota Batam akan memberikan tanggapan. Kami tidak memperpanjang muka lima lagi, kami langsung sampaikan waktu dan kesempatan buat Ketua MG MP PAK SMP Kota Batam. Silakan Bu. Kami semuanya yang kami hormati, Bapak Ketua Komisi 4, Bapak Denis Kajeng, yang kami hormati Bapak Rizal dari Dinas Pendidikan, dan Bapak Aris selaku Kasih Dinas Pendidikan. Yang kami hormati juga Bapak Dewan Pendidikan yang saat ini juga bersama kami, bahkan juga Bapak yang kami hormati dari Kementerian Agama, Bapak penyelenggara Bapak Johannes. Adapun kemarin kami menyampaikan aspirasi, izin Bapak sebelum saya menyampaikan, saya bagi ini dulu ya Bapak. Ini bahan rapat dengar pendapat umum dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen tingkat SMP Kota Batam. Izinkan saya nak pantun dulu boleh ya Pak? Saya nak pantun dulu karena kita tanam Melayu. Buah mangga buat ini ditanam di samping rumah Pak Arkam. Perkenalkan, nama saya Nurmiani, guru dari SMP Negeri 54 Batam. Tambah cek boleh Pak? Di Mangsang Pak, Tanjung Pelayu. Ya, di bukit-bukit lah Pak. Satu lagi ya Pak. Pagi-pagi makan bersama Pak D. Tak lupa harus mengajak Mama. Hari ini RDP di kantor DPRD. Harapannya memberikan solusi bagi guru agama. Baik, Bapak, izin menyampaikan ini kami memberikan surat sebagai aspirasi dari guru pendidikan agama Kristen. Bukan bermaksud lain-lain, namun kami hanya ingin seperti pantun tadi, bagaimana memberikan solusi kepada
khusus hari ini guru agama Kristen. Di sini diisi surat kami bahwa ada surat dari Kementerian Agama dari Dirjen Bimas Kristen yang menyurati Kepala Dinas tentang permohonan pembiayaan PPG guru-guru agama Kristen. Baik, di halaman berikutnya itu saya lampirkan surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Kristen hal tentang permohonan pembiayaan PPG dalam jabatan 2024 Guru Agama Kristen. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi baik kabupaten kota se-Indonesia. Di sini jelas disampaikan bahwa dinyatakan di sana tentang biaya pelaksanaan PPG itu adalah pendidikan profesi guru dalam jabatan agama Kristen sebesar Rp6.500.000 per guru. Nah, di sini juga saya lampirkan, sebenarnya ini banyak Pak, lampirannya ada 86 halaman. Namun karena kita ada di Kepulauan Riau di Kota Batam, maka yang saya ambil hanya untuk Kota Batam saja. Di sana saya berikan tanda ada 3 guru agama Kristen, khususnya di sekolah negeri dan ada juga di swasta yang namanya tercantum dalam surat tersebut. Namun sampai sekarang Bapak Ibu guru ini belum memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Padahal Pak, kalau kita lihat sekarang apalagi sudah ada disampaikan oleh Bapak Presiden bahwasanya guru-guru perlu mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan profesi guru. Namun guru agama mengalami kendala Pak. Begitu, makanya tercetuslah surat ini untuk permohonan pembiayaan PPG. Di lampiran selanjutnya ini kami juga sudah diundang oleh Dinas Pendidikan. Kami bersyukur juga karena jujur Pak, kami ini 2 orang tua ya Pak. Orang tua kami kalau guru agama, baik agama apapun, 2 orang tuanya. Kenapa 2 Pak? Kami juga di bawah naungan Dinas Pendidikan dan kami juga di bawah naungan Kementerian Agama. Makanya kalau bapak kami di dinas, mama kami di Kementerian Agama. Kalau bapak kami kalau mama kami di dinas, berarti bapak kami yang Kementerian Agama. Begitu Pak. Jadi kami bersyukur waktu itu tanggal 8 Agustus 2024 kami juga sudah melakukan audiensi, diundang oleh Kepala Dinas Pendidikan dan dihadiri beberapa yang di surat tersebut. Nah, namun Pak masih memiliki kendala. Nah, itulah tujuan kami juga menyampaikan aspirasi ini supaya nanti nama-nama yang tercantum tersebut ataupun ini Pak ada lampiran kami berikutnya. Ini rekapitulasi guru dan siswa pendidikan agama Kristen tingkat SMP Kota Batam. Kalau dilihat dari jumlah, kami itu sebanyak kurang lebih 74. Yang saya lampirkan yang ada di data musyawarah guru mata pelajaran itu ada 74 Pak. Itu terdiri dari sekolah negeri dan sekolah swasta. Namun setelah saya perhatikan usia teman-teman ini Pak tidak lagi kategori usia yang muda. Jadi artinya bahkan ketika saya lihat ada yang mau pensiun 4 tahun lagi, namun belum berkesempatan untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Begitu Pak. Kalaupun mungkin tidak bisa 100%, paling tidak adalah Pak 50% dengan kategori usia yang mungkin mau mendekati pensiun, supaya mereka juga bisa mengembangkan kompetensi mereka sebagai guru agama, sehingga itu berdampak kepada kualitas peserta didik di sekolah masing-masing yang mereka yang Bapak Ibu ajarkan di sana. Ini juga kami lampirkan, kami mendapat informasi
dari artikel detik.com ya Pak, tentang Bapak Menteri yang baru, Bapak Mukti, sedang menggodok juga Pak tentang skema PPG untuk Kementerian Agama. Memang inilah yang paling sulit Pak. Kalau dilihat guru mata pelajaran lain, sudah hampir semua guru-gurunya mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan profesi guru. Juga yang ketiga, menindaklanjuti tentang proses belajar mengajar. Ada beberapa teman kami Pak, statusnya pegawai ASN, namun mengajar masih di luar jadwal pembelajaran. Nah, ini disampaikan juga dalam pertemuan MGMP. Inilah yang menjadi permohonan kami. Di lampiran kami juga sertakan sekolah-sekolah yang belum memiliki guru agama Kristen. Kiranya melalui surat yang kami masukkan untuk bahan rapat dengan pendapat hari ini, kami mohon Bapak-bapak pimpinan selaku pimpinan Komisi 4, bahkan Bapak dari Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Kementerian Agama, kiranya memberikan solusi kepada guru agama, bukan hanya guru agama Kristen, tapi semua guru agama memang mengalami kesulitan dalam hal mengikuti pendidikan profesi guru. Ya, sudah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Ketua MGMP. Apa itu? Hanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP. Ya, kami sudah menangkap apa yang sudah Ibu sampaikan. Tapi kami harus mendengarkan dulu dari dua pengambil keputusan di dalam hal ini, dari Kementerian Agama dan nanti dari Dinas Pendidikan. Yang pertama dari Kementerian Agama dulu, silakan Pak Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang kita, Ketua Komisi 4, Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bapak-bapak kasih yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan, yang mungkin saya tidak dapat sebutkan nama persatu dan gelarnya secara rinci. Yang saya hormati juga Dewan Pendidikan Kota Batam. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pak Ketua, nama saya Johannes Amonangan Pasaribu. Saya penyelenggara pendidikan Kristen di Kementerian Agama Kota Batam. Saat ini dipercaya untuk bertugas di Kota Batam, dan MGMP ini adalah wadah komunitas guru-guru Pak Ketua yang resmi telah terbentuk dengan KMA 377 tahun 2023. Pak Ketua, mohon izin saya membacakan sedikit surat daripada Direktur Urusan Pendidikan kami yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia. Permohonan pembiayaan pelatihan profesi guru dalam jabatan 2024 guru agama Kristen. Jadi ini ruh daripada pertemuan kita. Surat ini kurang lebih begini Pak Ketua. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses seleksi akademik yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Kristen, maka dapat kami sampaikan bahwa sejumlah 1.751 orang guru agama Kristen telah dinyatakan lulus seleksi dan selanjutnya berhak mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan yang rencananya akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya. Karena terbatasnya ketersediaan anggaran pada tahun 2024, Ditjen Bimas Kristen hanya mampu membiayai PPG dalam jabatan untuk sekitar 302 orang guru agama Kristen. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon bantuan kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk dapat membantu pembiayaan PPG dalam jabatan bagi guru yang mengabdi di provinsi Sabang, khususnya guru agama Kristen yang mengajar di sekolah musuh. Jadi ini rupiah Pak Ketua, Pak Dewan Pendidikan, seperti tadi yang diutarakan oleh Ketua MGMP kami, Pak Ketua, guru-guru agama ini dua orang tuanya, ada di Dinas Pendidikan, ada di Kementerian Agama. Nah, notabene-nya Pak Ketua, untuk guru-guru agama ini,
untuk kompetensi ajarnya itu yang bertanggung jawab Kementerian Agama. Nah, padahal guru-guru ini Pak Ketua, dia tidak semuanya itu guru yang bernik Kemenak, tapi justru lebih banyak yang bernik Pemda, Pak Dewan Pendidikan. Nah, jadi dalam data saya saat ini Pak Ketua, Bapak Ibu Dewan dan Pak Kasih Dinas Pendidikan, ada kurang lebih dari 100%, hampir 80% lebih itu yang mendapatkan tunjangan profesi guru adalah nik Pemda. Nah, jadi oleh karena hal itu Pak Ketua, saat ini seperti yang diuraikan dalam surat ini, dari 1.700 Dirjen Dimas Kristen, Bapak Ketua Dewan Pendidikan hanya mampu membiayai 300 orang guru. 1.400-nya Kementerian Agama minta tolong kepada pimpinan daerah, dalam hal ini gubernur, wali kota, bupati, lewat dinas pendidikan, wong dibantu gurunya. Gurunya yang notabene-nya nik Pemda saat ini mau dilatih oleh Kemenak, tapi Kemenak terbatas anggarannya. Bantulah kami, bantulah kami. Nah, itu daripada pertemuan kita ini, Pak Ketua. Nah, kemarin Pak Ketua kami bersyukur ini Pak Dinas Pendidikan, Bapak Ketua Dewan Pendidikan kita sungguh kolaboratif ya, sangat komunikatif dengan kami dan mengundang kami Pak Ketua. Nah, hanya saja kemarin mungkin ada yang miss apanya, karena teman-teman guru lain ada dibantu Pak Ketua, tapi itu lewat Badan Amal Zakat Nasional. Nah, jadi kemarin Dinas Pendidikan mengundang kami bersama pimpinan aras gereja. Nah, pimpinan aras gereja berpikir, Bapak Dewan Pendidikan, kami ini Kristen ini punya kayak basnasnya juga. Nah, Pak Ketua ini kan orang Kristen, Pak Ketua ya, jadi kurang lebih bisa membuat kami tidak ada basnasnya Kristen, tidak ada Pak. Sedangkan amal zakat kami yang disebut perpuluhan di Kristen itu Pak, itu dikelola oleh gereja untuk kebutuhan masyarakat gereja, kegiatan sosial gereja, tidak untuk yang seperti ini Pak Ketua. Nah, hanya saja kami berterima kasih Dinas Pendidikan tetap untuk menampung kami, memfasilitasi, memediasi pertemuan tersebut. Nah, jadi singkat kata Pak Ketua, dalam pertemuan itu memang kami berharap ya, kalau tidak ada bantuan dari pemerintah daerah, guru-guru kami ini akan melakukan biaya pribadi. Nah, hanya saja dari lubuk hati saya yang terdalam Pak Ketua, guru-guru ini adalah warga masyarakat Kota Batam, mengabdi untuk anak didik Kota Batam. Alangkah gentlemannya kalau menurut saya Pak Ketua, biarlah pemerintah Kota Batam pun dapat menolong guru-gurunya yang telah mendidik dan mencerdaskan anak bangsa di Kota Batam ini. Karena kalau harus dari dana mereka juga, saya pribadi agar bagaimana ini Pak Ketua, sedangkan banyak orang sekarang ya, kalau bisa kita sejahterakan guru-guru. Itu punya Pak Ketua. Dari Bapak Yohanes Pasar Ibu ya? Iya, Pak. Ya, kami sudah menangkap apa yang Bapak sampaikan. Yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, sebelum mendengarkan dari Dinas Pendidikan, bahwa proses penganggaran itu ada tahapannya. Jadi kenapa begitu lama ini suratnya masuk? Nanti kita bicara panjang lebar 2025 kita nggak bisa apa-apa karena kita sudah ketuk palu tanggal 25 November kemarin ya. Tapi nanti coba jelaskan dari Pak Rizal bagaimana, apakah ada ranah kebijakan atau ada ranah aturan gitu. Saya tolong dijelaskan Pak Rizal, silakan dari Dinas Pendidikan, nanti sesuai itu dari Dewan Pendidikan ya. Baik, silakan Pak Rizal. Izin Pak Pimpinan Sidang, di sini kami menyampaikan permohonan maaf sebelumnya dari Pak Kadis Pendidikan bahwasanya beliau kemarin itu sudah mengarahkan Kabid untuk juga ikut dalam pertemuan ini karena beliau menganggap ini pertemuan penting. Namun tadi beliau menyampaikan bahwa kami dulu yang menghadiri, beliau akan berusaha untuk menyusul kalau memang berkesempatan berhadir.
Izin Pak, perkenalkan kami, saya Rizal Lesmana selaku Kasih PT KSD, kemudian hadir juga bersama saya Pak Aris, Kasih PT KSMP. Jadi kami ini keduanya ngurusin guru Pak sehari-harinya, guru SD dan guru SMP. Kita ini pengurus MGMP ini adalah guru-guru kita semua. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nur dan Pak Yohanes, ada dua hal yang bisa kami tangkap bahwasanya guru-guru kita ini, terutama guru pendidikan agama Kristen, mengharapkan solusi dari kita semua, bukan hanya dari Pak Dewan, mungkin dari kita semua. Di sini juga ada Dewan Pendidikan, bagaimana bisa mencarikan solusi, mengarahkan supaya kawan-kawan kita ini bisa ikut PPG. PPG ini sebenarnya sejatinya bukan hanya terkait dengan peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu. Bahwasanya PPG ini juga adalah semacam wadah pendidikan, bagaimana guru-guru kita itu diberikan pembekalan supaya lebih mantap, kemudian lebih profesional dalam mengajar, sehingga kita jangan hanya berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan saja. Artinya itu konsekuensi dari peningkatan profesionalnya mereka itu. Ketika mereka sudah profesional dalam mengajar, tentu pemerintah hadir memberikan semacam tunjangan supaya mereka lebih sejahtera. Kami dari Dinas Pendidikan tentu dari awal memang berpikir bagaimana guru-guru kita ini bisa ikut PPG semuanya Bapak Ibu. Karena dengan mereka ikut PPG artinya mereka akan lebih sejahtera, kemudian mereka juga akan lebih profesional dalam mengajar. Namun dalam pelaksananya kita menemui beberapa kendala ya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah adakan pertemuan ya, kita sudah panggil pengurus-pengurus gereja waktu itu Bapak Ibu ya. Kita sudah sampaikan bahwasannya kita sudah membantu guru-guru, kebetulan guru-guru pendidikan agama Islam untuk ikut PPG sebanyak 200-an. Dan itu memang difasilitasi oleh Basnas Pak Pimpinan Sidang. Karena memang semua biaya juga dari mereka, dan kita tahu bahwa Basnas ini memang semacam lembaga pemerintah yang memang mengambil atau mengumpulkan zakat-zakat dari umat Islam. Jadi waktu itu Pak Kadis yang mengusulkan kepada mereka bagaimana Pak bisa membantu guru-guru agama Islam ini untuk ikut PPG. Artinya dana itu dari masyarakat dan kembali juga ke masyarakat, itu maksudnya. Dan kami waktu itu pada pertemuan dengan pengurus-pengurus gereja Pak Yohanes ya, kita sudah sampaikan seperti itu. Apakah di ranah gereja ada lembaga seperti itu yang bisa membantu guru-guru kita untuk ikut PPG. Waktu itu sempat berbagai tanggapan lah yang dilontarkan oleh para pengurus, dan Pak Yohanes waktu itu juga hadir, dan kita waktu itu belum bisa Pak mendapatkan solusi, sehingga kami masih menunggu waktu itu gimana supaya guru-guru kita yang mengajarkan pendidikan agama Kristen ini bisa ikut juga sama seperti teman-temannya yang lain yang beragama Islam. Artinya tidak ada perlakuan yang berbeda lah. Itu kita cukup punya niat itikat baik untuk sama-sama membantu, karena itu mereka semua itu sama-sama guru kita yang tugasnya mencerdaskan anak bangsa kita, terutama di Batam. Jadi intinya Pak Pimpinan Sidang, kalau terkait dengan anggaran tadi, memang pernah disampaikan oleh Pak Kadis bahwasanya bisa nggak kita masukkan di POKIR ataupun di penganggaran PBD terkait dengan bagaimana bisa membantu guru-guru kita ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pimpinan Sidang tadi, kalau untuk 2025 mungkin kita sudah tidak bisa lagi Pak karena sudah ketok palu. Tidak tahu kalau misalnya di perubahan nanti kita masukkan. Kalau memang memungkinkan, kami rasa itu terpulang pada situasi dan aturan yang ada, jangan sampai kita juga melanggar aturan. Kami tetap siap untuk memfasilitasi, membantu bagaimana teman-teman guru pendidikan agama Kristen ini bisa juga ikut PPG. Sebelum ke Dewan Pendidikan, kalau bahasa PBD perubahan itu angin surga itu Pak.
Saya sudah 10 tahun jadi dewan, di Banggar lagi. Jadi nggak usah cerita aku jadi perubahan. Itu nanti masih ada yang nggak sesuai prognosis pendapatan, yaitu ke situ sisa sal itu yang menutupi, kan begitu. Jadi kalau cerita APBD perubahan itu angin surga. Yang jelas pelanggaran itu dimulai dari perencanaannya di APBD murni. Terus pertanyaan saya begini Pak Rizal, apa nama programnya kalau itu dipoket? Karena sudah dibuka ke kami kamus poket, nggak ada itu barang itu. Jadi jangan nanti menyalahi Pak. Jadi bukan ujuk-ujuk. Saya paham tadi. Kalau satu tadi ya lembaga kita di umat Kristiani, katakanlah apa namanya itu aras, enggak itu apa namanya yang ada sekarang itu? BKAG, terus apa lagi? Bamak, apa lagi? Banyak kan? Terus kalau kita dana itu dihibahkan ke situ kemana satu gitu? Itu yang menjadi kendala buat kita. Ini kan karena memang bukan dana dari pemerintah yang dari Basnas itu. Ya, mereka bisa pakai tanpa tanpa pertanggungjawaban. Kalau kita kan harus. Contoh Bu, saya sampaikan ya contoh. Begini, kita bantu katakanlah Koning. Koning kan ada pertanggungjawabannya. Satu dia ke cabang-cabang olahraga dia minta proposalnya. Kita kemana? Ke siapa hibahnya? Karena nggak ada bahasa di situ nanti pelatihan untuk ini nggak ada di kegiatan itu nggak ada. Jadi jangan kita begitu ibu datang ke sini langsung saya tampung bisa begini, enggak, harus ada dasarnya. Nomenklaturnya di mana? Ya, makanya kami nggak bisa, saya begitu Bu, nggak mau saya kasih angin surga, ya sama Pak Yohanes. Saya nggak tahu kemana mau dihibahkan anggaran ini. Nah, kalau katakan ini anggaran untuk peningkatan mutu kompetensi, kenapa hanya yang Kristen? Kenapa ya nggak semua? Ini kan menjadi pertanyaan ini. Ya. Jadi kemarin kami sudah tugaskan sebenarnya Pak Sony untuk bisa berdiskusi dengan berapa enam aras gereja ya. Saya kebetulan saya Kristen Bu, tapi nggak begitu aktif di hal-hal seperti itu nggak. Udah cukup saya orang baik saja. Nah, nggak mau saya ikut-ikut ke dalam, walaupun saya sering dipanggil untuk rapat, saya nggak mau. Udah saya pakai kacamata kuda saja. Saya persembahkan diri saya untuk kebaikan saja. Nah, itu saja. Jadi bukan saya nggak mau peduli, malah lebih peduli. Tapi ya itu tadi karena ribetnya, karena sudah pernah waktu sebagai masyarakat biasa, saya sudah pernah diundang Bu. Waktu itu zamannya Dewan itu masih almarhumnya Robert Sihaan, yang lain-lain. So pernah saya diundang itu untuk membicarakan itu, tapi nggak bisa, nggak ada titik temu. Semua menyatakan kebenarannya masing-masing. Jadi saya mohon maaf ya mungkin sudah seperti itu. Maka saya masih pusing Bu. Membaca surat ibu pun saya masih pusing gitu. Bagaimana caranya? Saya begitu. Kalau sudah saya dibebani, tapi nggak bisa saya ini kan belum dapat saya Bu celahnya. Bagaimana caranya? Pak Rizal ada nggak kira-kira? Artinya katakanlah itu menjadi poker. Di mana dia itu mau dibuat? Apa kegiatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang. Ini untuk juga sebelum kita melompat ke bantuan tadi ya Pak ya. Kemarin di tanggal 8 Agustus ya kita sudah membahas dengan Bapak Ibu pengurus agama. Jadi masalahnya itu ada beberapa Pak. Yang pertama masalahnya adalah masalah bantuan ketika ada guru agama Islam yang dibantu dari Basnas ya, Basnas. Nah yang dibantu Basnas tadi itu Pak, izin itu sebanyak 27 orang, hanya 27 orang. Kemudian karena ada kebijakan bahwasanya secara mandiri bisa, asalkan ada lembaga yang membawahi itu bisa mendaftarkan ke guru yang ikut PPG.
Nah, kendala dari kawan-kawan kita itu mereka mau mandiri, mereka mau nih bayar sendiri, tapi tidak ada lembaganya, media itu nggak ada. Nah, kalau yang memberikan wadahnya nggak ada, Pak. Wadahnya nggak ada. Kalau misalkan di Basnas itu dia hanya membantu 27 orang, yang ikut itu 216 orang. Jadi yang selain 27 orang itu biaya sendiri. Nah, biaya sendiri. Dan itu diperbolehkan karena mandiri. Ada lembaga yang menjadi perantara antara guru dengan LPTK-nya atau kampusnya, tempat pendidikan tadi. Nah, masalah di kawan-kawan kita yang pertama bantuan APBD-nya belum. Yang kedua, lembaga yang menaungi mereka untuk bisa mandiri pun juga tidak ada. Nah, itu kendalanya. Nah, kemarin sepakat kawan itu mau mandiri supaya bisa meningkatkan potensi mereka dalam proses pembelajaran. Permasalahannya adalah ini wadahnya kemana? Tidak ada. Nah, jadi itu. Kalau masalah berikutnya bisa dari Kokir itu kemarin sama Pak Nathaniel ya, Kokir itu mungkin nomenklaturnya peningkatan kompetensi guru bisa nggak Pak kira-kira itu Pak kalau di Kokirnya? Artinya kan begini, dari lembaga ini nanti yang harus ada universitasnya atau perguruan tingginya ya? Enggak ya? Enggak harus ya. Oke. Seperti Basnas juga tidak ada kampusnya, tapi dia. Berarti kita sudah ada ya? Di Kristen sudah ada ya? Mohon izin Pak Ketua, jadi terkait dengan skema biaya mandiri ini, dia nanti Bapak Ketua Pimpinan Sidang dan Bapak Dewan Bersama Isti itu kan nanti ada MOU-nya. Ya, ada MOU-nya Pak Ketua. Jadi seperti teman-teman Muslim, LPTK-nya itu melakukan MOU dengan Basnas, gitu. Nah, jadi kalau kita namanya LPTK-nya itu kami PTK, Perguruan Tinggi Kristen, ada di Institut Akademi Kristen Nasional Negeri itu di Ambon. Nanti IAKN Ambon lah yang akan membuat MOU, misalnya Pak Ketua, kemarin sudah dikumpulkan juga di Dinas Pendidikan, itu ada 6 aras gereja. Ya, ada Persekutuan Gereja Indonesia PGI, ya, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injil Indonesia, ada Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, ada Gabungan Gereja Baptis, ada Gabungan Gereja Advent, dan ada Bala Keselamatan. Kalau boleh Pak Ketua, yang tadi biaya pribadi guru-guru, tolonglah kami entah dari mana Dinas Pendidikan atau Pokir Dewan, ya, yang bisa dialokasikan itu entah lewat Dinas Pendidikan kah atau langsung dana hibah ke PGIW, lalu PGIW bisa membuat MOU dengan IAKN, jadi pertanggungjawabannya begitu saja nanti Pak Ketua. Saya pikir terlalu panjang kalau lewat PGI Pak, karena anggapannya nanti mereka harus bikin proposal kalau dana hibah. Saya lebih tertarik dengan peningkatan kompetensi itu lebih tertarik. Dan karena nggak banyak nanti pertanggungjawaban, nanti PGI nggak memberikan pertanggungjawaban temuan. Nah, ini kan pertanggungjawabannya kan di kegiatan. Nah, begitu kegiatan, ya sudah. Tapi kalau itu adanya di Pokir, Bu Nurmiani, nggak bisa di 2025, 2026 baru bisa. Ya. Berarti berapa orang tadi? Berapa orang? 13 orang. 13. Nah, itu 13 orang di 2026 baru bisa. Karena kami nggak bisa lagi. 2025 udah ketuk palu. Ini ada pesan dari senator kita Bapak Sony. Ya, jadi beliau berpesan di pagi tadi, beliau menyampaikan begini, sampaikan aja sudah koordinasi dengan Pak Sony. Kalau bisa pokirnya di 2025 di Disdik lebih baik. Dan beliau menyampaikan kalau bisa di APBD perubahan. Ini mungkin pesan beliau Pak Ketua yang perlu saya sampaikan karena beliau menitipkan pesan ini. Jadi kalau cerita APBD perubahan itu angin surga itu. Jadi saya dibanggar, 10 tahun saya dibanggar. Ya, jadi nggak usah kita menyenangkan hati kalian pulang dari sini agak senang. Ternyata enggak gitu. Saya nggak mau seperti itu. Ya, nggak mau seperti itu. Yang pastinya pahitnya itu di 2026 baru bisa.
Nah, kalau 2005 kalau itu ada peluang lebih baik. Tapi kami nggak mau berjanji yang seperti itu. APBD perubahan itu apa yang berubah di situ? Yang berubah ketika ada kendala-kendala mengeksekusi kegiatan di tahun itu. Nah, sisa dari anggaran lelang-lelang itu pasti menutupi prognosis yang tidak sama waktu yang diharapkan pendapatan APBD PAD kita. Jadi itu nggak bisa, nggak banyak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Komisaris, kemudian yang mewakili Dinas Pendidikan dari Kemenak, Kementerian Agama, kemudian Ibu Nur dan bendahara dari MGMP PAK Pendidikan Agama Kristen. Sangat menarik. Kebetulan basic saya guru juga, Bu. Dan sampai sekarang tidak begitu. Jadi makanya kalau saya bantu dari beliau di pulau Pak. Nah, sebagai gambaran bagi kita, saya sangat setuju kalau memang ini dimasukkan di kompetensi guru. Ya, tapi begitulah kita Pak Danis ini kan bagus mempahit daripada mempahit atau memanis. Kalau manis terjelas, ya sudahlah, mudah-mudahan kita berdoa dan kita dorong ini bisa terwujud di 2026 yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu, yang saya tahu persis bahwa itu kan di sini ada kan SIM-PKD, ya, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Nah, ini bagi guru-guru yang sudah terdata di Dapodik dengan NUPTK yang sudah jelas, itu sudah otomatis ikut. Cuma persoalannya sekarang kita sebagai manusia biasa menunggu ini yang tertahan, entah kapan. Tapi itu akan menjadi skala prioritas untuk Kabinet Merah Putih terkait masalah kompetensi guru. Nah, utamanya yang di dalam jabatan. Jadi kan ada dua, Bu, izin kita sharing di sini. Ada di luar jabatan, ada dalam jabatan. Kalau dalam jabatan yang sudah terdata di Dapodik, insya Allah itu masuk. Nah, mungkin ibu-ibu kita ini yang mewakili dari MGP ini yang di luar jabatan yang melalui ikut PPG Mandiri itu yang minta dicarikan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Bu. Nama saya Asmawian Messi Sution. Saya di Dewan Pendidikan anggota. Jadi apa yang disampaikan Ibu tadi itu merupakan pengalaman hidup saya sekarang. Ini yang sudah pernah saya dengar beberapa tahun yang lalu. Kiranya hari ini puncaknya muncul. Jadi intinya begini, Bu. Kalaulah seandainya pemahaman dari masyarakat komunitas kita Kristiani dengan Muslim ini saya rasa tidak akan terlalu panjang lebar gitu. Karena kami dasar hukumnya 2,5%. Nah, kalau dari Kristiani tadi, ini kan kalau saya lihat ini kan ada aras ini. Nah, aras inilah yang artinya yang membuat jadi kontradiktif internal dari pihak masyarakat dari Kristen itu sendiri. Seperti tadi Abu ambil contoh seperti Bapak Indonesia kayak di Ambon. Mungkin saya rasa di Ambon itu pun tidak seperti apa yang kita minta seperti hari ini memberikan telapak tangan. Saya ingin mudah-mudahan dari Pak Ketua Dewan dan kawan-kawan kita hari ini untuk menyimpulkan apa yang ingin diharapkan oleh Ibu itu Pak Dewan DPR ini kan bagian anggaran tuh. Kalau dinasnya kan penyelenggara anggaran dan kami ini cuma memandang supaya permasalahan ini bisa teratasi dengan jalan yang katakanlah sepaham dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu tadi, kalaulah seandainya seperti apa yang disampaikan Pak Aris yang tidak salah, dari beberapa aras ini Bu, ada semacam suatu pelindung lah
Nah kalau kami NU dengan Muhammadiyah ini udah dari dulunya. Jadi kami walaupun ada katakanlah ormas-ormas Muslim atau apa, betul Pak Ezek, kami tidak akan ikut campur lagi dalam itu. Karena ini sudah menjadi tugas dan pokoknya dari Basnas menyelenggarakan penyaluran tadi melalui pengutipan yang saya sampaikan tadi itu. Jadi mohon izin, kalaulah berdasarkan surat yang Ibu sampaikan kemarin tadi ini, ada beberapa yang sudah terrealisasi, kan? Dan ada juga yang belum. Dan bagaimana ingin yang belum ini supaya mendapatkan hak yang sudah pernah mendapat. Kan disampaikan oleh Pak Ketua tadi, tidak ada celah Bu. Nah kami dari Dewan ini pun nggak bisa artinya apa ya, memandang jauh. Cuman kami menyarankan pertemuan kita hari ini dengan harapan, kalau kata Pak Aris tadi, bagaimana peningkatan mutu pendidikan guru agama Kristen ini lebih didominasi, kami setuju. Tapi kalau berharap dengan apa yang untuk menutupi kekurangan dengan apa yang Ibu inginkan diperlukan, Pak Aris yang diminta oleh beliau dan nanti rencananya ini 13 ini bukan dari 1000 yang dari yang 300 tadi itu. Iya oke. Kalau untuk Batam berapa? 13. Nah untuk 13 ini ya kita berharap nanti setelah ini masih reses Pak Ketua ya. Nah, mudah-mudahan kami dari Dewan Pendidikan ini hanya mendoakan. Terima kasih, Bik. Baik Bapak Ibu, saya pikir semua sudah satu pemikiran dan kita sudah tahu arahnya kemana. Tapi Ibu tadi ada yang mau disampaikan lagi, apa kira-kira? Silakan. Nah, sedikit bahwa kami ini guru agama kemarin bukan nih besar-besaran si PKB piloting keempat ya Pak Aris, kelima ya keempat ya. Nah, terbuka juga untuk guru agama. Namun ketika mereka mengikuti itu tidak bisa karena kan tidak melalui SIM PKB. Kami itu menggunakan akun Simpatika. Itu khusus guru agama. Kalau yang Muslim Siaga Pendis. Kalau yang Kristen masih menggunakan Simpatika, begitu ya Pak? Tidak. Kalau SIM PKB kami bisa mengikuti pelatihan saja. Itu Pak. Kemudian tadi dari Bapak juga menanyakan terkait yang 13 ini kenapa tergantung begitu ya Pak? Sebenarnya bukan yang 13. Kalau di data tadi yang saya sajikan ada 58 guru yang belum tersertifikasi, belum mengikuti PPG. Namun berdasarkan surat dari Kementerian Agama yang dari pusat bahwa 13 orang ini termasuk ke dalam surat yang diberikan dari Dirjen Dimas untuk permohonan pembiayaan PPG begitu. Ibu buat jadi karet itu kalau seperti itu. Sudah ada niat untuk membantu, nanti silakan dengan mandiri. Kenapa? Ini kami guru agama apa kami kok yang ini dibantu, yang ini tidak dibantu. Jadi jangan seperti itu. Ibu pastikan sekarang berapa orang itu selain dari 13 itu gitu. Jadi jangan kalau ibu bilang mandiri ya udah kenapa yang 13 nggak mandiri dari sekarang kan gitu. Jadi jangan seperti itu. Betul-betul sampaikan datanya ke kami di luar rapat ini pun boleh disampaikan. Tapi yang jelas saya kan sudah jawab. Nanti takutnya ibu tanya dewan di luar sana, jawabannya nggak sama. Kenapa? Dia bukan dari Komisi 4 dan dia bukan di Manggar. Saya kan sudah jelaskan tadi bahwa yang bisa itu hanya di anggaran murni 2026. Izin Pak, di sini sesuai dengan data saya 14 orang yang usianya sudah. Berarti tambah satu aja. Dari maksudnya Bukan dari yang Di luar 15. Berarti 27. iya Pak. Kalikan ibu kalikan 27 kali 6,5 berapa? 6,5 itu udah harga ininya ya? Udah itu semua Pak. Include. Berapa itu? 1,755. 170 ya. Iya.
Indonesia udah 175.500. 175.500. Baik, karena tadi disinggung Pak Leman nih Pak, satu lagi terkait guru agama Kristen, yang siswa Kristennya ada, namun gurunya nggak ada. Memang benar Pak, sulit sekali anak-anak Kristen itu jadinya tidak ada yang kalau masih ada guru yang beragama Kristen, nggak apa-apa sih kan, ibaratnya seperti tadi disampaikan Bapak Guru TK, tapi beragama Kristen bisa membantu menghandle lebih pekerti. Namun di sini ada di data kami 14 sekolah kurang lebih yang belum sama sekali ada guru agama Kristen dan siswanya ada di sana yang beragama Kristen. Contoh Pak, SMP 8 20 orang siswa Kristen, SMP 12 193 orang siswa Kristen, SMP 22 22 orang, SMP 29 37 orang, SMP 31 130, SMP 4 34 72, SMP 38 102, SMP 52 94, SMP 57 93 orang, SMP 58 130 orang, SMP 59 120 orang, SMP 60 93 orang, SMP 63 133 orang, SMP 65 17 orang. Jadi ini ada siswa Kristennya, namun belum ada guru agama Kristen, begitu Bapak Ketua. Jadi mohon menjadi perhatian juga, barangkali memang saya tahu Pak Haris itu lagi gencar-gencarnya pemetaan guru agama supaya nanti kiranya anak-anak ini tidak terbengkalai untuk mengikuti pendidikan agama Kristen, begitu Pak. Jangan sampai yang seperti ini. Kalau yang katakan hanya 1-2 orang bisa ditompang ke sekolah yang lain, ya. Tapi kalau sudah satu kelas, saya pikir sudah layak untuk dilayani dengan baik. Begini Pak, saya kasih ke Bapak sedikit masukan. Kalau kita belum mampu, mana yang di situ gereja yang paling dekat, minta saja dia untuk ini. Ya, saya yakin masih banyak pendeta yang masih tidak hanya melihat uang. Saya masih yakin. Untuk orang siswa kalau Jamnya enggak ini ya. Nah, kalau kita berikan 1 orang guru agama Kristen di situ. Berapa di mana ya? Di Nongsa, Pak. Oh, yang di sana ya. Nongsa. Ya. Nah, kalau kita beri satu orang guru agama Kristen itu jam itu pasti kurang, kelas pasti kurang. Ya. Kemudian juga SMP 22 juga seperti itu. SMP 22 di mana ya? Di Galang. 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 Oh, hanya petang. Petang. Oke. Kemudian SMP 29 ada 37 orang. 29 di mana ya? 29 di Tuampat. Yang di atas, yang dulu Sularno di situ ya? Iya Pak. Oh. Pak Sularno di situ dulu. Nah, jadi kita coba kita petakan secara global itu kita kekurangan guru agama Kristen 3 orang. Kalau kita total semuanya Pak, kalau rasionya itu mencukupi semua, kita kurang 3 orang. Kemudian Katolik itu yang agak banyak kurangnya Pak. Katolik itu sekitar 32 kalau tidak salah kurang gurunya, itu sudah kita petakan. Nah, kendala kita adalah perekrutan guru. Ini sudah banyak juga yang sampai ke kami mengenai ini. Tapi kan kami masih bisa jawab masalah di situ tadi. Dia hanya 20 siswanya, 1 sekolah, diberikan 1 guru, jam pengajarnya juga nggak pas. Tapi apapun ceritanya, anak didik harus mendapat pelayanan yang baik. Saya rasa itu ya. Ada lagi kira-kira cukup ya? Ya. Jadi baik Bapak Ibu, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Apapun semangatnya kita adalah bagaimana bisa terlayani semua dan bagaimana Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensi. Saya mohon maaf nanti ketika ada pertanyaan di luar, apakah caranya bagaimana. Jadi Ibu cukup sampaikan bahwa kami sudah sampaikan ke Komisi 4 DPRD Kota Batam bahwa kalau ditanya bagaimana kami nggak tahu. Yang penting nanti Komisi 4 menjanjikan akan dianggarkan di 2026. Saya rasa cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurmiani Sinaga. Saya itu mengajar di SMP Negeri 54 Batam. Dan saya dipercayakan lah ya menjadi Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Tujuan Ibu hari ini? Ya, kami itu menyampaikan aspirasi bagaimana guru-guru agama bisa mengembalikan profesi guru karena mereka ada disurati di surat Kementerian Agama Dirjen Dinas Kristen. Mengikuti rapat, hasilnya bagaimana? Iya, hasilnya sudah kami serahkan sepenuhnya kepada Komisi 4 gitu ya Pak. Jadi biarlah menjadi keputusan Komisi 4 ya Pak ya. Khususnya pada pemerintah Kota Batam, adapun kehadiran kami saat ini, izin saya mewakili Kementerian Agama bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen di bawah binaan Kementerian Agama datang untuk memohon kepada pimpinan pemerintah daerah kami, Wali Kota Batam, lewat anggota DPRD Kota Batam yang menjadi wakil rakyat kami, memohon kiranya kesediaan dari pemerintah daerah untuk dapat menolong, membantu guru-guru kami dalam proses pembiayaan pelatihan profesi gurunya. Adapun PPG ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Hanya saja Kementerian Agama dalam hal ini masih terbatas ketersediaan anggarannya. Oleh karena itu kami mohon kepada pemerintah daerah agar dapat menolong mensejahterakan guru-gurunya yang merupakan guru-guru daerah. Inilah yang menjadi ruh pertemuan kita pada saat ini.